Oke, untuk bahasan selanjutnya adalah di sini asam nukleat ya. Jadi asam nukleat itu adalah merupakan senyawa-senyawa polimer yang tersusun dari nukleotida sebagai monomernya. Nah, jadi kalau asam nukleotida ini adalah polimer. Jadi monomernya atau mikrobiomolekulnya adalah eh, apa? Nukleotida. Ya, sama seperti kalau karbohidrat itu kan adalah polimernya ya. Kemudian monomernya adalah berupa gula sederhana. Selanjutnya kalau protein itu monomernya adalah asam amino. Ya. Kemudian lipid asam lemak ya, itu triacylglycerida gitu ya. Nah, di sini kaitan antara membahas tentang asam nukleotida ini adalah kaitannya adalah pada sifat keturunan nanti ditemukan di RNA ataupun DNA. Ya, kalau DNA itu fungsinya adalah untuk menyimpan informasi genetik, kalau RNA itu adalah untuk mentranslasikan gitu ya. Jadi nanti melalui central dogma di RNA itu nanti akan diekspresikan menjadi suatu protein gitu ya. Jadi protein itu dibentuk dari proses translasi. Salah satunya proses translasi yaitu dari RNA. Nah, di sini struktur dari nukleotida. Nah, jadi kalau asam nukleat itu terdiri dari nukleotida. Nah, sedangkan nukleotida itu terdiri dari gula ini ya, gula pentosa, ada yang gula ribosa, ada yang apa namanya ribosa. Ya, ada dua. Kemudian ada gugus fosfat dan gugus di sini ada purin ya, purin, pirimidin, basa ya, basa nitrogen istilahnya. Jadi terdiri dari basa nitrogen, kemudian gula pentosa, bisa ribosa atau deoksiribosa dan gugus fosfat. Nah, struktur nukleotida itu terdiri dari pirimidin dan purin. Ini secara ini strukturnya ada pirimidin, ada purin. Kemudian purin, purin eh, umum ya, purin itu ada terdiri dari adenin dan guanin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin itu terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Timin ini hanya ditemukan di DNA dan urasil ini hanya ditemukan di RNA. Ini untuk basa pirimidin. Pirimidin ada tiga, sitosin, timin, dan urasil. Kemudian ini adalah konformasi atau perubahan ini ya asetaldehid menjadi beta fruktosa. Nah, gulanya gula pentosa ini seperti ini ya. Ini adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Kalau DNA itu gulanya adalah deoksiribosa pada C2 mis O, kehilangan O di sini ya, di sini nih yang ini. O-nya hilang. Sedangkan pada RNA gulanya adalah ribosa, yaitu ada O-nya di sini ya, ada O-nya. Kemudian DNA itu kepanjangan dari deoksiribosa nucleic acid. Nah, ini bahasanya terdiri dari AGCT, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA bahasanya adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, ini adalah deoksiribosa nucleic acid atau DNA ya. DNA itu terdiri dari tadi nukleotidanya. Di sini adenin, ini guanin, ini timin, ini sitosin. Jadi yang berbedanya adalah basa nukleotidanya ini. Yang berbedanya. Ini RNA ya. Jadi basa nukleotidanya yang berbeda tapi struktur ininya sama. Kemudian ini adalah nomenklaturnya ya. Jadi kalau purin terdiri dari adenin dan guanin. Nah, kemudian pirimidin, sitosin, timin, dan urasil tadi ya. Nah, ini ikatan adanya ikatan fosfodiester. Nah, pada DNA itu ada ataupun pada RNA ada ikatan fosfodiester yaitu ikatan antara
satu nukleotida dengan nukleotida lain itu diikatan oleh ada ikatan fosfodiester. Nanti ikatan-ikatan ini dari ujung 3 ke ujung 5. Ya, dari ujung 3 ke ujung 5 selalu seperti itu ya. Nah, ikatannya disebut ikatan difosfodiester. Ya, menggabungkan antara nukleotida dengan nukleotida lain. Ikatannya disebut dengan ikatan kovalen. Itu backbone atau tulang punggungnya gitu ya. Ini perbedaan antara DNA dan RNA. Gula penyusunnya tadi berbeda, bahasanya juga beda, konformasinya juga beda. Di sini kalau DNA itu untai ganda, kalau RNA untai tunggal. Fungsinya DNA itu menyimpan informasi genetik, kalau RNA nanti mentransfer informasi genetik ya tadi menjadi suatu protein melalui proses translasi. Kemudian panjang molekulnya juga sangat panjang untuk yang DNA, ya sedangkan RNA itu pendek gitu ya. Nah, ini ya, jadi kemudian ada ikatan antara basa nukleotida dengan basa nukleotida yang lain. Jadi basa nukleotida itu berpasangan, jadi dia berkomplement ikatannya. Nah, ikatan yang menghubungkan antara basa nukleotida dengan basa nukleotida yang lain itu adalah ikatan hidrogen. Nah, ya, ini pada DNA itu ada ikatan ya antara basa nukleotida dengan basa nukleotida. Nah, ini pasangan dari ujung 3 sampai ujung 5, kemudian dari ujung 3 sampai ujung 5. Jadi ini anti paralel, berlawanan. Nah, di sini ikatannya adalah adenin selalu berikatan dengan timin. Jadi dia membentuk dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin itu selalu berikatan dengan sitosin. Dia membentuk tiga ikatan hidrogen. Sini ya 1, 2, 3. Nah, ini selalu ya. Jadi hukum alamiahnya atau guanin itu berikatan dengan sitosin, adenin selalu berikatan dengan timin. Dua ikatan hidrogen, guanin dan sitosin ini berikatan tiga ikatan hidrogen. Nah, ini ya ikatan hidrogennya adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Basa nukleotidanya yang saling berikatan. Nah, ini adalah perbedaan antara yang tadi ya struktur DNA asam nukleat antara DNA dan RNA. Nanti kita bahas lagi lebih dalamnya itu di mata kuliah biomol ya. Nah, ini adalah metabolisme dari tadi apa namanya asam nukleat itu kan terdiri dari asam nukleat itu terdiri dari apa namanya nukleotida ya tadi ya. Nah, nukleoprotein itu di dalam usus nanti dengan asam lambung dan pepsin itu dirubah nukleoproteinnya menjadi asam nukleat dan protein. Nah, asam nukleat ini di dalam usus halus itu oleh enzim endonuklease yaitu RNase dan NAse nanti membentuk nukleotida. Nukleotida itu nanti oleh enzim nukleotidase itu menjadi fosfat dan nukleosidase. Nukleosida ini oleh nukleosidase menjadi basa dan ribosa. Ini adalah proses namanya metabolismenya ya, penguraiannya. Nah, ini juga ya bagaimana ini penambahan fosfat ya, penambahan fosfat pada grup nukleotida monofosfat ya menjadi difosfat ataupun menjadi trifosfat ya jadi ya. Ini fosfat adenofosfat AMP. Nah, dengan gugus fosfat nanti dia membentuk ADP. ADP nanti membentuk trifosfat ya. Nah, ini adalah metabolismenya. Nah, ini pathway-nya nanti AMP ini AMP menjadi ini ya inosin, kemudian hipoksinatin, santin, dan nanti akhirnya adalah menjadi asam urat nih ya di sini. Jadi bagaimana si asam nukleat itu nanti metabolitnya adalah di sini asam urat. Nah, biasanya nanti urat itu ya peningkatan asam urat itu disebabkan karena adanya purin, purin atau purin katabolisme purin yang memang meningkat gitu ya. Nah, jadi penguraian dari purin ini nanti dapat menyebabkan peningkatan asam urat di dalam tubuh gitu ya. Ini paling yang harus dipahami ini.